Ya pemirsa, kembali di ASUD bersama saya Pram Senjaya dan juga rekan saya Galuh Pandu. Ini lagi yang menghebohkan lagi pemirsa. Apa itu? Ini masyarakat banyak ditipu pemirsa ini. Sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahunnya. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, modus perusahaan beras yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Saat ini menurut Amran ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Amran sudah melaporkan temuan Kementerian Pertanian pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya adalah Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Aduh, miris ya. Banyak sekali pemirsa jumlah mereknya yang ternyata menyalahi aturan, ada 212 beras. Banyak banget. Nah ini ibu-ibu mungkin yang di rumah mungkin Galuh juga suka belanja beras, coba dicek-cek lagi brand tersebut masuk nggak ke 212 itu. Nah itu dia, kadang kan kalau kita belanja di warung-warung Madura yang warung kecil itu kan nggak ada mereknya. Dia juga nggak tahu juga kualitasnya apakah sesuai dengan standarnya atau tidak gitu. Nah ini beda lagi, beras premium masuknya ke swalayan ya. Masuknya swalayan. Udah percaya, udah ke filter nih barang-barang ini asli nih, original nih, tanpa menyalahi aturan. Ternyata ada pemain di belakangnya. Itu mencederai kepercayaan masyarakat, padahal sudah masuk swalayan. Dan kalau sekarang beras kemarin sempat minyak juga kan. Jadi sebenarnya yang korupsi itu bukan hanya pejabat, tapi kita juga perlu juga dong, tolong dong pengusaha-pengusaha kalau mau ambil keuntungan tuh yang halal gitu loh. Nanti di akhirat dicatat loh. Dicatat ya. Makanya jadi kita harus sama-sama ya, bukan hanya mencari tahu atau mengata-ngatai pejabat korup, tapi juga ternyata pengusaha juga bermain juga. Yang dirugikan adalah balik-balik ke masyarakat ini loh. Masyarakat dirugikan. Jadi kalau gitu kita beli beras biasa aja kalau begitu. Atau nanam sendiri apa? Nanam sendiri. Nanam sendiri ya. Panen sendiri ya. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ratusan pekerja terpaksa di PHK dampak ditutupnya sebuah perusahaan tambang emas di Lebak, Banten. Ya, pemirsa, perusahaan tambang tersebut tutup karena terkendala izin. Beginilah kondisi proyek pembangunan tambang emas milik salah satu perusahaan di kawasan Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Perusahaan SBJ ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 12 Oktober 2023 lalu akibat diduga mencemari, merusak lingkungan dan belum lengkapnya dokumen perizinan. Penutupan perusahaan ini berdampak pada pemecatan ratusan karyawan. Saat ini salah seorang mantan karyawannya beralih profesi menjadi pekerja serabutan dan menjerat burung di hutan demi menyambung hidup. Warga berharap pemerintah memberikan izin pertambangan agar warga dapat kembali bekerja. Nggak bisa bertani atau gimana gitu Pak? Bertani bisa terus nggak punya lahannya Pak, nggak punya sawahnya kalau pun tani. Jadi tetap berharap bekerja di perusahaan lagi ya? Berharap bekerja di perusahaan lagi. Kita PT SBJ sudah lama berhenti beroperasi, hampir 2 tahun. Nah, selama hampir 2 tahun itu, masyarakat yang dulu bekerja dengan kami, ini kan kehilangan mata pencarian, Bang. Tapi kemudian mereka pengen masuk lagi
Nah, PT SPJ kan tidak bisa mengakomodir. Tidak hanya mem-PHK ratusan karyawan, penutupan tambang ini juga berdampak pada pemecatan 150 buruh bangunan yang membangun bangunan pabrik dan mes karyawan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainis melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa. Ya, pemirsa, rangkaian kunjungan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dan juga Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dan tiba di Brussels, Belgia. Selama di Brussels, Prabowo akan menjalani sejumlah agenda penting untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo tiba di Brussels, Belgia pada Sabtu sore waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Director General for Asia and Oceania, François Delhaye. Prabowo juga turut disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi, serta Atase Pertahanan KBRI Den Haag, Kolonel Laut Rikrik Pramadisobana. Terima kasih sekali. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempatnya bermalam. Sambutan hangat dari para diaspora pun mengiringi kehadiran Prabowo di hotel. Selama di Belgia, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa. Seperti pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta bertemu dengan Raja Belgia Philip di Istana Laken. Kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa. Pertemuan ini menciptakan sejumlah kesepakatan, salah satunya terkait perdagangan. Bahkan, Presiden Prabowo menyebut Uni Eropa tetap berperan penting untuk Indonesia. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Sejumlah rangkaian pertemuan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa di tengah kebijakan tarif impor yang sangat tinggi, yakni 32% dari Amerika Serikat. Your Excellency. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga memimpin rapat terbatas di sela kunjungan kerja di Belgia. Ya, didampingi oleh 7 menteri, Kabinet Merah Putih dan Mensesnek Prasetyo Hadi, Prabowo menyoroti penanganan cuaca ekstrim di Indonesia. Dilakukan lewat konferensi video, rapat terbatas digelar dari Belgia untuk membahas berbagai isu penting. Dari perkembangan program sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, Presiden juga menekankan kesiapan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini tengah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Selain menggelar rapat terbatas dari Belgia, Presiden dijadwalkan melanjutkan lawatan luar negerinya ke Perancis untuk memenuhi undangan dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ya, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meninjau langsung kesiapan kontingen Satgas Patriot 2 menjelang peringatan Bastille Day 2025 di Barak Militer Fort Vincennes, Paris. Ya, pemirsa, kunjungan ini menjadi bentuk dukungan langsung Menhan kepada para prajurit yang telah menjalani serangkaian latihan terpadu.
Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin meninjau langsung kesiapan kontingen Satgas Patriot II menjelang peringatan Bastille Day 2025 di Barak Militer Fort Vincennes, Paris. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto turut mendampingi Menhan dalam kunjungan ini. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan langsung kepada para prajurit yang telah menjalani rangkaian latihan terpadu selama beberapa hari terakhir di Pangkalan Militer Satori. Kontingen Indonesia akan tampil sebagai pasukan pembuka defile militer dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan para duta besar serta diplomat asing. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini merupakan bagian dari diplomasi pertahanan sekaligus simbol penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan. Menhan menekankan bahwa keikutsertaan Satgas Patriot II dalam acara Bastille Day di Prancis merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga dan kehormatan bagi Indonesia. Datang untuk menyemangati kalian dengan harapan bahwa semua langkah tindak yang kalian lakukan besok itu menunjukkan bahwa kita adalah negara yang sedang bangkit, kita adalah negara yang disiplin, dan kita adalah negara yang bermartabat di mata fora internasional. Selain memberikan penghargaan, Menhan juga melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan, memastikan bahwa setiap individu, baik prajurit maupun taruna dan taruni, dalam kondisi prima dan siap memberikan penampilan terbaik. Ya pemirsa, usai menikmati libur panjang bersama cucu-cucunya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali ke kediamannya di Kelurahan Sumber Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Ya pemirsa, kepulangan Jokowi ini sekaligus juga pemirsa menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang sempat beredar terkait kondisi kesehatannya. Libur sekolah telah berakhir dan Jokowi yang telah merayakan liburan bersama cucu-cucunya juga kembali ke kediamannya. Begitu turun dari mobil, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini langsung disambut sejumlah warga. Tingginya antusias warga membuat Jokowi tidak langsung beristirahat dan memilih melayani warga yang sudah menunggu. Seolah tidak mau menyanyiakan kesempatan, warga pun segera menyerbu untuk bertemu langsung di kediaman. Jokowi, liburan ini Pak. Liburan ya Pak. Sehat ini Pak. Sehat Pak. Sehat. Menurut ajudannya, mantan wali kota Solo tersebut liburan bersama cucu selama 2 minggu, termasuk ke pantai untuk bermain pasir dan naik ATV. Ya, beliau kemarin ke pantai sama cucu main pasir, beliau ikut main pasir juga, lalu naik ATV sama cucu, ada main layang-layang juga, ya memang suasananya suasana liburan. Berapa lama itu? Mungkin sekitar 2 minggu lebih ya. Kompol Sarif menambahkan tim dokter terus mendampingi untuk memantau kondisi kesehatan Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.